aku kasihan sih sama Siti, kayak Gimana dia nerima ini gimana? Ya kalau aktor mah udah nggak diragukan lagi ya, masalah acting mah ya udah pasti bisa gitu kan. Gue juga bisa nih. Kasihan sih. Jadi ini bukan hal baru lagi, karena dulu juga dia itu bilang dia sakit sampai pakai penyangga leher, ya nggak? Mungkin ya pastilah nggak enak lah tidur di sel ya, lebih enak tidur di rumah sakit gitu. Tapi yang menjadi fokus gue adalah ketika dia membawa anaknya. Itu kasihan banget anaknya, beneran. Kenapa? Karena seharusnya bisa di rutan itu dijenguk oleh anaknya. Itu nggak apa-apa loh. Daripada anaknya harus menyaksikan dia dilarang untuk dekat ibunya. Dan itu menurut gue menggiring opini, karena memang tidak boleh ke persidangan itu membawa anak, apapun alasannya ya. Kasihan psikisnya gitu. Kalau di rutan kan nggak mungkin nggak bisa jenguk. Orang ada video beredar dia main HP aja bisa, nge-vape aja bisa. Masa iya anak gak dikasih masuk? Nggak mungkin lah. Lalu untuk Nikita Mirzani yang selalu ngata-ngatain fisik orang lain. Ya kayak dia ngata-ngatain jaksa itu. Hey, Anda lahir cakep kah, Nikmir? Emang gak patut dikasihanin loh. Oh, jadi Bu Dokter yang nyuruh Lucinta Luna untuk jelek-jelekin Lesti. Nah, sekarang Siti Badriah juga itu tutup komentar loh. Tahu kan sekarang kan? Nah, ini kan ada perseteruan baru nih guys. Dari timnya si Lucinta, terus bawa-bawa nama Lesti, terus Dr. Reja sama Christiana sama Siti Badriah, ya. Nah, yang pernah berhubungan sebagai pertemanan di orang-orang ini sama aku itu hanya Lucinta sama Chris, ya. Karena kalau Lucinta dulu kita satu anak manajemen artis Mami Online, anaknya ada Lucinta ada aku. Terus aku dulu sering main juga ke apartemennya si Lucinta ya, yang di Pakubuwono dulu. Ada aku ke situ 6 kali lah. Nah kalau Chris itu kita ada 10 judul FTV, kita sama-sama dikontrak dulu untuk FTV SCTV, teman perjuangan, seperjuangan. Terus kita juga nginep di villa bareng, nginep di, syuting bareng ke Bandung, ke Bogor ya, hotel, villa, ya curat-curat masa-masa perjuangan lah bareng. Nah cuman sangat disayangkan banget ya, jadinya Lucinta sama Chris ini kan pecah ya. Padahal dulu mereka deket, Chris sama Lucinta itu kan deket. Bahkan waktu si Luna itu masuk penjara, itu kan mereka baru bareng-bareng ke Bali. Terus Chris sempat DM-DM sama aku, dia itu saking baiknya sama si Luna, dia janjian sama aku mau jenguk si Luna ke penjara pada masa itu. Tapi karena waktunya gak ketemu-ketemu, jadi aku duluan. Nah gak tahu aku si Chris itu jadi jenguk atau enggak. Cuman bedanya aku kalau sama Chris itu gini. Kalau Chris itu kan dia itu tidak ikut campur masalah orang. Mungkin nih karena bagian dari keluarga jadi ikut campur. Beda kalau Raja Bangsawan Satria Muda Pacaudi ya kan beda. Kalau ada masalah di dunia selebritis, memang situasi, kondisi, infotainment, dan sesama rekan artis terkait yang meminta gue untuk terjun langsung dan mengorek-ngorek sampai ke akar-akarnya supaya ini clear dan bisa ditampilkan dan masyarakat menarik kesimpulan atas masalah tersebut gitu. Kalau Chris enggak gitu. Bedanya di situ aja. Kalau aku kan memang sampai dalam gitu dapat infonya. Nah cuman kan sangat disayangkan ya, gara-gara ada kasus Nikita ini jadi dua kubu itu saling gontok-gontokan, huru-hara. Sebenarnya sih beda pendapat boleh, kalau sampai gontok-gontokan dan berantem sangat disayangkan, nggak usah lah begitu. Jadi kalau dari aku kan, makanya kalau kalian jadi YouTuber itu ya demi house view, demi house comment, janganlah sampai memberikan pertanyaan yang mancing-mancing jadi memecah belah pihak. Kayak si Lesti dikasih pertanyaan sama yang siapa itu yang laki Cina itu guys, lupa gue namanya, tahu lah gue mukanya. Nah jadinya si Lesti nggak ada pilihan untuk menjawab Siti Badriah penyanyi paling yang tidak bagus di situ gitu, sehingga katanya si Dr. Reja meminta Luna untuk jelek-jelekin Lesti. Terus pas ketemu si Lesti, ternyata kata Lucinta Luna, si Lesti baik. Ya aku pikir kalau kita bertemu dengan orang kita sama-sama sopan, ramah dan baik, orang akan menanggapinya dengan baik. Coba kalian datang ke orang tiba-tiba pinjam duit, nah nggak dikasih pasti kalian bilang nanti orang nggak baik. Nah beda dulu, baiknya gimana? Baiknya kalau cuma ketemu, minta foto bareng, atau satu acara, ya pasti baik lah. Tapi kalau kalian ketemu seseorang pinjam duit, nah pasti orang langsung kalian bilang orang yang nggak ngasih itu nggak baik gitu. Atau bisnis bareng nggak, jual narkoba bareng, oh pasti nggak mau gitu. Jadi tergantung dulu apa ini
Nah jadi gara-gara masalah ini jadi pecah si Kris sama si Luna ini. Dari pancingan kata-kata si YouTuber itu, nggak tahu lah, gue nggak pernah nonton kontennya lah. Cuman gue tahu dari timeline. Sama berefek dari kasus huru-hara kasus Nikita ini gitu. Nah kalau gue sih nggak bisa menyalahkan salah satu pihak ya, nggak bisa berkomentar. Gue cuma menanggapi gitu. Sayang banget dulu kan Kris sama Luna ini akrab guys. Gara-gara begini jadinya sindir-sindiran begitu. Padahal waktu sebelum si Luna ketangkep, aku tahu si Kris itu sama si Luna di Bali. Pulang dia ketangkep, terus si Kris DM sama gue. Kita mau jenguk si Luna bareng, akhirnya nggak jadi karena nggak ketemu waktunya. Aku datang duluan, mungkin si Kris datangnya pas setelah aku gitu. Kalau dari gue damai-damai aja lah, nggak usah sindir-sindiran lagi. Maksudnya gini, kita boleh bela orang, kita boleh terjun support dan mendoakan orang. Tapi kalau sampai narik urat berantem jontok-jontokan, ya Allah, pikirkan masa depan kita, harus kita benahi. Kita masih punya keluarga dan kita masih punya agama yang harus kita dekati gitu loh. Kita harus lebih mendekatkan kepada Tuhan gitu loh. Kalau sampai belain orang sana sini tapi sampai jontok-jontokan, ya Allah, udahlah, stop lah, janganlah ya. Nggak zaman lah kayak anak-anak begitu gitu loh. Kayak gue aja netral. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah ini masuk ke segmennya Lucinta Luna ya, yang bilang Lesti anak kemarin sore sotoy katanya gitu guys. Nah ini kita lihat pendapat dari beberapa komentar tentunya dari netizen ya. Nah kita tonton bareng-bareng guys videonya. Penyuruh dia, tau gak sih? Anak baru kemarin sore aja kok sotoy, kayak mana itu? Cukup sabar kan? Waduh. Nah, flashback ya, Nick Mir saat Lesti Kejora punya kasus KDRT, Nick Mir nggak berani sindir seorang Lesti. Seperti Nick Mir itu menyindir orang-orang yang nggak baik aja. Nick Mir tahu Lesti Kejora orang yang baik, jadi nggak berani mau berkata-kata sama orang yang baik, katanya gitu, guys ya. Lesti gua aja waktu dia kena kasus KDRT yang di Gubuk, gua nggak pernah ngomong apa-apa tentang dia. Waduh. Tia Valen, Nela Karisma, Ayu Ting Ting, Cita Cita, Siti Badriah. Urutkan dari yang suaranya paling bagus sampai yang paling jelek. Ayu, Teh Via, Ya, Mbak Nela, ya, Teh Cita, ya. Teh Sibat. Tersibat. Kalau masalah kalau diungkit-ungkit lagi, maaf ya, dulu waktu zaman-zaman gue pertama kali keluar dari penjara, ya kan, ini gue langsung aja nih ceplos-ceplos, ya kan, gue keluar dari penjara, gue jadi BS setahun dari dokter RG, ya kan, waktu salah satu anggota keluarganya, ya tiba-tiba viral, gara-gara momen kontennya Boy William sama Lesti, ya kan, ditelepon lah gue, Cinta bisa bantuin nggak? Dengan mulut gue yang paling lantam, ya kan, ya udah, yang penting viral, gue bully si Lesti, gini-gini, ujung-ujung apa? Pas gue datang di acara ulang tahunnya Ria Ricis, gue sujud, gue minta maaf, ternyata Lesti itu hatinya baik. Itu kan selera diri juga. Iya dong, selera dong. Dan diri bilang kan yang diri bilang tadi, setiap orang kan Punya selera. Nggak ada musisi tuh yang jelek. Mereka tuh karakternya yang beda. Iya. Cuman kita lebih pengen beli CD-nya siapa. Nah, Dan itu kan manusiawi. Waduh. Aku kasihan sih sama Siti kayak. Ya, ini tanggapan Christian mengenai statement LL yang mengaku diminta Dr. Reza Gladys untuk menyerang Lesti demi membela Siti Badriah. Ya kalau aktor mah udah nggak diragukan lagi ya, masalah acting mah ya udah pasti bisa gitu kan. Gue juga bisa nih. Kasian sih. Dia membuat Jadi beranggapan bahwasanya tadi suaminya itu atau kakaknya ya tadi ya, kakaknya itu berpura-pura guys ya, berakting ya, karena dia kan aktor gitu guys ya. Nah ini kita lihat lagi dari Miss Gosip, dia bang. penggiringan opini yang tidak ada bukti akuratnya ya. Agar apa? Agar pengikutnya di Kipo ini semakin panas. Waduh, pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 ya, Barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan kebenaran di kalangan rakyat dipidana penjara 10 tahun. Barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, nah ini 3 tahun guys.
Waduh. Nah ini kita lihat lagi. Itu anak ya Lesti, untung nggak mati loh, sumpah. Digibeng di Smackdown, dibanting begitu, ih. Gua nggak tega liat anak-anak kecil yang meninggal di stadion Arema. Aduh. Lesti lebam-lebam gila ya pada. Gue bingung pada bikin berita cari duit ngedit-ngedit begitu, apa sih manfaatnya? Mending gue deh ribut sama orang deh, kagak ada yang diedit. Ini banyak banget yang diedit, tiba-tiba si Lesti sininya lah dilebamin, sininya dilebamin. Ih, orang gila ya pada. Ini netizen bener-bener deh, gue nggak ngerti. Waduh, itu dia guys, beberapa terkait kasusnya Nikita Mirzani, Nikita Mirzani, Lucinta Luna ya, yang akhirnya membongkar kenapa dulu dia menghujat Lesti gitu ya. Ternyata dia disuruh oleh Dr. Reza Gladys gitu guys ya. Nah ini sekian dulu maksudnya videonya. Buat kalian mau reaction atau komentar bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.